Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat? Bapak harap, Bapak doakan kita semuanya sehat walafiat. Amin. Orang tua kita, keluarga kita semuanya sehat-sehat. Amin amin. Mungkin ada yang sakit-sakit sedikit, Allah sembuhkan langsung nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua terhindar dari COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan belajar lagi tentang pendidikan agama Islam. Ya. Yang pertama seperti biasa, Bapak ingin mengajak sama-sama kita baca nih apa nih? Bacaannya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena lafaz untuk bersyukur kepada Allah itu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, selanjutnya, yuk sama-sama kita baca dulu. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu bacaan apa Pak? Itu adalah salawat. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ya, jangan cuma sekali-sekali. Baca Alhamdulillah, salawat kepada Muhammad. Karena membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, selanjutnya kita akan belajar ya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutanku. Sama seperti minggu kemarin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutanku juga. Sekarang kita belajar yang kedua. Kemarin belajar tentang percaya diri. Sekarang kita belajar tentang B. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Apa itu mandiri? Mandiri itu bukan mandi sendiri ya. Bukan mandi sendiri. Mandiri. Apa itu mandiri? Nah, kita lihat. Pengertian sikap mandiri. Sikap mandiri adalah sikap tidak bergantung kepada orang lain. Maksudnya, pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya ia kerjakan sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Mandiri merupakan kebalikan dari sikap manja. Maksudnya apa Pak? Sikap mandiri ini adalah sikap tanggung jawab kita kepada suatu pekerjaan. Misalnya, suatu pekerjaan itu bisa kita lakukan sendiri. Kita tidak perlu meminta bantuan orang lain. Contoh, misalnya Bapak kasih PR atau kasih tugas, ya, kita kerjakan sendiri. Kan tinggal tulis sendiri isi jawabannya. Ini banyak nih yang Bapak dapatkan, tulisannya banyak tulisan orang tuanya. Jangan ya, itu tidak mandiri. Tulis sendiri, soalnya tulis jawabannya sendiri. Itu melatih kemandirian. Anak yang mandiri biasanya suka membantu orang tua dan bisa mengurus diri sendiri. Jadi anak yang mandiri ini dia suka menolong orang tuanya. Contoh, mungkin dia melihat di rumahnya berantakan, debu di sana sini mungkin. Dia tanpa disuruh ambil sapu, langsung dia sapu sendiri tuh rumah. Dia bersihkan sendiri. Melihat kaca mungkin sudah mulai berdebu, ambil pembersih kaca dan bersihkan sendiri. Itu anak yang mandiri, suka membantu orang tuanya. Mantu siapapun ya, bukan hanya orang tuanya. Dan bisa mengurus diri sendiri, tidak perlu menunggu orang tuanya. Contoh, misalnya memakai baju, mandi, kan tak perlu lagi dimandikan. Tak perlu lagi orang tua yang memakai baju kita. Kita sudah bisa sendiri, kan sudah besar. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk hidup mandiri.
Bahkan di waktu kecil Nabi Muhammad SAW mengembala kambing. Usia remaja beliau berdagang. Jadi kenapa kita harus mencontoh Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Jadi anak-anak bapak semuanya tanpa terkecuali ya. Semuanya kalau ditanya, siapa idolamu? Jangan dijawab misalnya Ronaldo. Misalnya artis Korea. Boleh, bukan tidak boleh, boleh. Tetapi yang pertama yang harus menjadi idola kita adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad, semua perilaku Nabi Muhammad itu kita ikuti. Nah, itu dia, ya. Jadi sekarang diubah. Siapa idolamu? Idola saya adalah Nabi Muhammad SAW. Ingat itu ya. Jadi pada umur 8 tahun aja Nabi Muhammad sudah mandiri dia. Membantu pamannya mengembala. Ketika umur 12 tahun dia diajak pamannya untuk ke berdagang ke negeri Syam pada saat itu. Nabi Muhammad pun ikut berdagang umur 12 tahun, umur 8 tahun mengembalakan umur kalian lah ya. Umur kelas 2, kelas 3. Umur 12 tahun dia berdagang ikut pamannya tadi. Itu contoh kemandirian Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kecil, ketika dia dewasa dia sangat mandiri. Ketika ada bajunya yang robek, dia tampalkan sendiri, menjahit sendiri. Banyak hal-hal yang sangat mandiri Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya tentang dalil sikap mandiri. Dalil itu adalah keterangan. Dalil itu adalah suatu. Ada nggak sih di dalam Al-Quran sikap mandiri ini? Ada. Karena pedoman umat Islam itu dua, ya. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua yaitu Sunnah Rasulullah atau hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak lepas dari dua ini. Jadi kalau kita ingin hidup kita terarah, dua ini. Pertama Al-Quran, yang kedua yaitu hadis Nabi Muhammad SAW ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. QS itu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Maksudnya apa? Apabila kita telah melaksanakan sholat, ya, telah melaksanakan ibadah kepada Allah, maka bertebarlah kita ke muka bumi, di muka bumi ini. Maksudnya kita harus mandiri, kerjakan sikap sendiri. Ya, bisa juga mencari nafkah, mengerjakan sesuatu hal yang kita bisa, dan carilah karunia Allah sebanyak-banyak, betul. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Kita melakukan sesuatu, ingat kepada Allah. Oke, selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri sikap mandiri. Ada ciri-cirinya. Apa itu ciri-ciri sikap mandiri? A. Dapat mengatur waktu. Tanda-tanda orang mempunyai sikap mandiri itu ini dia tanda-tandanya. Ciri-ciri namanya. Dapat mengatur waktu. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya dia bisa mengatur waktu kapan dia belajar, kapan dia main, kapan dia beribadah. Ya, jangan satu hari itu main terus. Itu tidak mandiri. Yang kedua, berusaha mengembangkan sikap percaya diri, mantap, tegas, dan bijaksana. Sikap percaya diri dan mandiri itu sing bersangkut paut lah. C. Dapat mengurangi ketergantungan hidupnya kepada orang lain. Yang D. Memiliki sikap berani, mau belajar. Maksudnya apa? Sikap mandiri ini melatih keberanian kita. Ya. Dan mau belajar. Orang yang mandiri ini dia ketika disuruh belajar dia mau belajar. Yang E. Dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Ini tadi Bapak bilang, anak yang mandiri ini ketika ada suatu suasana yang hal yang harus diambil keputusan,
Dia cepat. Oh, ada hal seperti ini, saya harus seperti ini. Ada hal seperti ini, saya harus seperti ini. Nah, itu dia. Bisa membaca situasi dan kondisi. Terus, 4, cara membiasakan sikap mandiri. Ada caranya. Bagaimana caranya? Yang A, membiasakan ibadah dengan sendiri tanpa disuruh. Contohnya sholat, mengaji, dan lain-lain. Jadi kalau waktunya ibadah ya ibadah ya, waktunya ngaji, waktunya sholat tanpa disuruh. Setiap hari seperti itu. Kita biasakan. Waktu azan langsung sholat. Waktu jam ngaji langsung ngaji. Jangan tunggu disuruh-suruh lagi. Melatih sikap kita mandiri. Terus membiasakan memakai baju sendiri, mempersiapkan buku sendiri, mandi sendiri. Jadi hal-hal yang kecil seperti ini, misalnya memakai baju, siapkan peralatan kita mau sekolah, dan mandi, waktunya jam 5 misalnya, waktu mandi ya mandi, itu jam 4 mandi ya mandi ya, jangan tunggu disuruh-suruh lagi, jangan tunggu merepet mama tuh baru kalian mau mandi, jangan ya, itu tidak mandiri namanya. Terus yang C, meletakkan kembali barang atau mainan pada tempatnya. Maksudnya apa Pak? Misalnya kita main ya, main-main robot-robot atau mobil-mobil, jangan berserakan. Setelah kita main, kita letakkan kembali. Jangan orang tua lagi yang memberes-bereskan. Kan mainan punya kita ya. Terus misalnya kita ambil barang, tempat sepatu di mana, jangan berserakan. Tempat baju di mana, tempat baju kotor di mana, taruh di tempatnya. Jangan nanti mama terus yang pungut-pungut baju kita, pungut-pungut baju-baju kotor kita. Jangan ya, itu tidak mandiri namanya. Kita harus mandiri ya dari situ membiasakannya. Terus D, mengambil makan sendiri dan meletakkannya sendiri ya, ambil makan tadi Bapak bilang, minum, jangan ambil minum pun suruh mama, jangan. Terus yang E, merapikan tempat tidur dan kamar sendiri. Ini contoh-contohnya ya, merapikan tempat tidur sendiri, kamar sendiri, berserakan ya kita bereskan sendirilah. Yakinlah kalau kita sudah mandiri ya, Bapak bilang sama kalian, kalau kita mandiri, orang tua kita akan senang. Oh, anak saya rajin namanya. Timbul ketika seperti itu, timbullah doa dari orang tuanya, ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh-solehah. Allah kabulkan, amin kata malaikat. Allah kabulkan. Itu satu hal yang kecil tapi maknanya sangat luar biasa. Jadi kita biasakan ya sikap mandiri. Nah, belajar nih mandiri nih harus dibiasakan, diamalkan ya. Terus yang kelima, manfaat sikap mandiri. A, mandiri modal utama meraih kebahagiaan atau kesuksesan. Nah, jadi dengan kita mandiri ini, orang tua kita bahagia, kita pun bahagia, dan orang mandiri ini akan sukses. Ya, ingat akan sukses nanti di dunia maupun di akhirat. Ya, sukses dia. Akan menjadi orang yang percaya diri. Nah, kalau sudah mandiri, dia percaya dirinya akan timbul. Begitu juga sebaliknya, orang yang percaya diri, mandirinya juga akan timbul. Makanya dua sikap ini sangat bereratan ya. Terus yang C, semakin bijak dalam menyikapi kehidupan. Maksudnya, kalau ada masalah, dia bisa mengambil keputusan. Ya, tidak terus-terusan menyalahkan orang lain, tidak terus-terusan menyalahkan Allah, selalu berbaik sangka ya. Oh, kalau misalnya ada kejadian ini, ya mungkin pasrah, ini ketakdir Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, dengan santuy ya, dengan santuy bahasa sekarang itu. Dengan santuy dan tetap berdoa kepada Allah. Yang C, tidak akan mudah menyerah. Orang yang percaya orang yang mandiri ini, dia kalau memang dia gagal melakukan sesuatu, dia akan melakukannya lagi. Ya, tidak merengek-rengek. Teman-teman gagal, sudahlah saya nggak mampu. Tidak. Saya belajar, dia nggak bisa, dia coba lagi. Harus bisa. Itu orang yang mandiri. Ya. Terus yang E, terbiasa melakukan sesuatu dengan sendiri. Nih, tanpa disuruh-suruh, tanpa minta bantuan orang lain, terlatih itu sendiri sampai kita dewasa nanti. Oke, mungkin cukup itu saja ya pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf mungkin Bapak terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat menjelaskan.
Nanti kalian bisa, kalau memang kurang jelas, bisa dibaca lagi di materinya. Nanti Bapak akan kirim materinya juga. Yang tidak punya kuota nanti juga bacanya di situ. Nah, tugasnya ini ada tugasnya. Tugasnya kirimkan 3 foto sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Dikirim melalui WA Bapak ya. Contohnya misal membereskan tempat tidur, di foto kirim ke Bapak. 1 ya, 3 nih, 3. Contoh yang lain misalnya cuci piring sendiri, mungkin nyapu rumah, mungkin sholat, mungkin merapikan tempat bukunya, mungkin banyak lagi hal-hal yang lain lah, nyetrika sendiri, bantu mama nyuci, mungkin bantu mama memasak di dapur. Di foto kirim ke Bapak, 3 Bapak minta ya. Apapun lah, pokoknya yang bentuknya dalam kehidupan sehari-hari dan sikap mandiri. Kirim ke Bapak, nanti Bapak kasih nilai ya. Nah, Bapak mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.